ghuslul yadain wa wad'u ta'ami ala sufratin fil ardi. Ya. Adabul akli, adab makan ini yang pertama, amal adabul lati qablah, yaitu adab sebelum makan. Yang pertama ghuslul yadain, mencuci kedua tangan, mencuci kedua tangan. Wa wad'u ta'ami ala sufratin bil ardi. Yang kedua adalah meletakkan makanan di bawah, ditaruh sufrah. Sufrah itu adalah semacam kain. Kalau dengan lihat di Saudi itu ya, walaupun saya belum pernah umroh, belum pernah haji, saya lihat aja. Kalau bulan Ramadan itu digelar di karpet di Masjidil Haram itu kan plastik ya, harus ditaruh makanan. Maka afdolnya memang makan itu di bawah, walaupun tidak ada larangan makan di meja makan. Itu meletakkan makanan di atas kain bawah ini atau mungkin plastik. Wal julus, kemudian duduk. Wa niyatu takawi al ibadah. Wal julus ini insyaallah kita bahas besok tentang hukum makan dan minum sambil berdiri, karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, kami akan ungkapkan hadis-hadis yang melarang makan berdiri dan minum berdiri. Yang kedua, hadis yang membolehkan. Yang ketiga adalah bagaimana cara memadukan antara dua hadis yang seakan-akan berlawanan, yaitu thariqatul jam'i, menggabungkan dua hadis yang ta'arud ya, yang seakan-akan bertentangan tapi kenyataannya tidak bertentangan. Insyaallah besok kita bahas tentang wal julus ya. Jadi adab makan yang keempat adalah duduk. Wan niyatu at-taqawi, betul ya, at-taqawi alal ibadah. Yang kelima, adab sebelum makan itu kita niatkan makan itu untuk menguatkan ibadah kita. Jadi makan yang hukumnya mubah ini menjadi ibadah. Karena semua amalan, kegiatan yang mubah kalau diniatkan ibadah bernilai ibadah. Kayak kerja ya, kayak mungkin ya tidur ya, makan. Ini amalan-amalan yang mubah ini kalau kita laksanakan, kita kerjakan dengan niat ibadah, ini akan bernilai. Maka makan kita adalah at-taqawi alal ibadah. Kalau kita sebelum makan kita niatkan untuk menguatkan ibadah kita. Wa tarkul akli ma'as sab'i, meninggalkan makan sebelum kenyang. Sebagaimana ungkapan seorang sahabat, ini saya nggak tahu siapa yang meriwayatkan, tapi bukan hadis. Nahnu qaumun la yakula hatta najua ya. Kami suatu kaum yang tidak akan makan kecuali lapar ya. Ikhwan fillah yang semoga dirahmati Allah SWT, dan ketika kami makan kami tidak pernah kenyang. Ini ya. Ini wa tarkul akli ma'as sab'i. Warridha bil hadiri minat tu'am. Dan adab selanjutnya ketika makan, sebelum makan itu kita ridho ya. Maksudnya ridho itu apa? Kita ridho terhadap makanan yang ada di depan kita. Warridha bil hadiri minat tu'am ya. Ridho ya. Masalah ridho, apapun yang ada di depan kita itulah rezeki kita. Kita ridho nerimo ing pandum ya. Waridho bil hadiri minat tu'am ya. Ridho dengan apa yang dihidangkan. Wa tarku damihi, larangan mencela makanan.
larangan ya, mencela. Kecuali warung dan yang lainnya kita disuruh menilai dan yang lainnya itu beda untuk meningkatkan kualitas yang punya warung ya. Watarku damihi wa talabu man ya'kulu minhu. Ini yang jarang kita kerjakan. Adab sebelum makan yang terakhir adalah mencari orang yang mau kita ajak makan. Karena makan dengan berjamaah itu lebih barokah. Ya, seperti di pondok itu makan satu nampan berempat ya. Makan bersama istri dan anak ya. Maka jangan makan sendiri. Ibunya naik dapur, bapaknya naik ruang tamu, anaknya makan di ruang tengah ya. Maka afdolnya makan itu apa? Bersama sama. Saya bertanya, boleh tidak makan berbicara, ngobrol? Boleh tidak makan ngobrol? Boleh kalau yang diobrolkan itu ada manfaatnya ya, ada faedahnya. Wa talabu man ya'kulu minhu. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya, beliau sering mengajak orang untuk makan bersama. Wa talabu man ya'kulu minhu. Anda dapat kemarin di mana Pak? Di YouTube ya. Saya lihat ada orang tua yang sepuh ya, datang ke restoran ya. Dia mesen makanan itu ya, mesen makanan itu malam. Itu ada berapa porsi ya. Dia mesen sekitar 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata tidak ada yang datang. Dia yang makan, itu kebiasaan dia. Karena dia hidupnya kesepian. Anaknya sudah pada pergi ya, istrinya sudah meninggal ya. Akhirnya hidup seorang diri. Dia punya uang tapi kesepian ya. Jadi kebiasaan tiap makan di warung itu dia pesen 4 porsi, yang dimakan cuma 1 porsi. Ya, 1 porsi ya. Kesepian di akhir hidupnya. Sebagaimana Presiden Indonesia yang ketiga ya, B.J. Habibie ya. B.J. Habibie itu jangan lihat ya. Apa itu namanya Pak? Garasinya seperti alun-alun ya. Mobilnya sejak zaman sebelum merdeka sampai mobil yang baru beliau punya ya. Setiap royalti dari dulu dia punya ide ya, punya gagasan ya, punya ilmu yang dipakai oleh Jerman kan beliau dapat royalti ya, dapat uang dari itu. Dia punya mobil tahun-tahun yang lama ya, mobil-mobil antik. Semua seperti tinggal museum, banyak sekali. Dan di akhir hidup beliau merasa kesepian. Ketika istrinya Ainun meninggal, anak-anaknya semua di luar negeri, tinggal di rumah hanya dengan pembantu ya. Maka ya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ingin kesepian ya mengajak makan ya. Wa talabu man ya'kulu minhu. Mengajak orang yang wa talaba man ya'kulu minhu ya. Kita mencari orang yang mau kita ajak makan. Wa amal lati ma'ahu, dan adapun adab ketika makan. Fahiya bad'u bitasmiyah jahron yudak karo ghairuh. Wah, ini ternyata dalam kitab ini adab ketika makan itu membaca basmalah jahron. Jahron itu keras ya. Liyudak karo ghairuh, supaya mengingatkan yang lainnya kalau dia lupa. Nah, ini betul ya. Mungkin makan bersama keluarga kita baca bismillah jahron itu supaya mengingatkan. Mungkin istri kita, anak kita lupa membaca bismillah. Ini di sini diterangkan membaca basmalahnya jahron liyudak karo ghairuh. Tapi ketika kita lupa baca basmalah di apa itu namanya Pak? Ketika makan, ingatnya di pertengahan makan, kita diajari Nabi doa bismillahi awalihi wa akhiri. Atau dalam riwayat lain bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya ini ya.
Fahiyya bad'u bitasmiyah, memulai dengan baca basmalah jahron yudzakira ghairah. Wal aqlu bil yumna. Ini yang paling jarang, paling kita dapati, banyak orang yang makan dengan tangan kiri, memakan dengan tangan kanan. Nabi SAW pernah menasihati seseorang yang makan dengan tangan kiri. Ternyata dia mengatakan, ya Rasul, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka seketika itu tangan kanannya lumpuh, karena dia menyelisihi sunnah, ya, menentang syariat. Dia mengatakan tidak bisa makan dengan tangan kanan. Wa aklu bil yumna, memakan dengan tangan kanan. Ini beda dengan makan sambil berdiri, ya. Kalau makan sambil berdiri masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Sedangkan makan dengan tangan kanan ini kesepakatan. Walaupun jenengan makan pakai 2 garpu, ya, garpu hanya memudahkan untuk makan, ya. Tapi kalau masuk ke dalam mulut kita harus dengan tangan kanan. Wa tasghiril luqmati, mengecilkan puluhan, ya. Nabi makan dengan 3 jari, ya. Kalau pakai jari, pakai tangan, ya. Mengecilkan puluhan supaya apa? Memudahkan kita mengunyah. Mengecilkan pelukan. Mengecilkan apa? Pulukan. Wa ijadatu madghiha, memperbagus madghiha dalam cara mengunyah. Nabi mengunyah itu lama. Supaya apa? Lambungnya tidak berat dalam mengelola, mencerna makanan, ya. Nabi itu kalau mengunyah lama, ya. Puluhannya kecil-kecil, mengunyahnya lama, ya. Wa tarku maddi yadihi ila ghairiha qabla al-faragh minha. Wa tarku maddi yadihi, maddi yadi itu meninggalkan, memanjangkan tangan illa ghairiha qalbal faragh minha. Maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya gini, Pak, ya. Maksudnya itu kita jangan mengambil makanan, ya, madda yadihi, sebelum yang kita kunyah ini selesai, ya. Ini, ya, makanannya sudah kita kunyah, belum rampung sudah ngambil makanan lagi, ya. Maka adabnya adalah maddi yadihi ila ghairiha qabla firaghi minha. Di dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tulul yadah, panjang tangan. Bahasa Indonesia itu panjang tangan itu mencuri, Pak. Itu mencuri. Sedangkan dalam bahasa Arab panjang tangan itu wong sing lunga, ya. Istri Nabi itu namanya adalah Zainab bin Jahsin, dapat gelar yadu taulul yadah, orang yang panjang tangan. Nah, panjang tangan itu, Pak, suka memberi. Kalau bahasa Indonesia malah maling, ya. Kalau bahasa Arab adalah dermawan, ya. Taulul yadah itu dermawan, panjang memberi. Wal aqlu mimma yalihi illa fil fakihati, ya. Hendaknya kita makan yang paling dekat dengan kita kecuali buah-buahan, karena biasanya buah-buahan itu kan ditaruh di tempat. Jadi kalau makan itu tidak boleh mengambil yang jauh, ya. Yang ada di depan kita yang kita terima, kecuali jenisnya beda. Di depan kita ternyata cuma sego kluban, ya. Samping sana ada sate, sana tengkleng, itu beda. Jangan boleh ngambil, jangan dengan memahami hadis ini serat telek, ya wis trimo sego kluban ya dimakan, padahal itu bagi yang jenisnya sama, ya. Nek jenisnya beda ya dengan prasmanan kayak Pak Budi kan adakan acara ya milih, ya. Mana yang enak pilih, beda, karena beda. Kalau sama ya, kalau sama harus qanaah. Tapi kalau beda jenis ya kita boleh, ya, makan di memilih yang agak jauh, ya. Karena jenisnya beda. Kecuali jenengan lebih nerimo sego
Apa namanya? Manggung itu, Pak. Bukan. Apa namanya? Ya. Ipis-ipis apa yang itu? Empis-empis daripada mungkin apa namanya? Nasi rawon atau mungkin ya brongkos ya monggo ya. Senenge empis-empis mungkin. Wa alla yanfukha fit ta'ami. Dan janganlah meniup makanan walaupun panas. Kenapa meniup makanan itu dilarang? Ya, dilarang meniup makanan ya, dilarang apa meniup makanan. Karena satu ya menyebarkan virus ya, dari mulut kita ke makanan. Ya. Yang kedua ya menyebarkan mikroorganisme. Ya. Yang ketiga membuat makanan itu karena kita memakan karbon dioksida menambah keasaman makanan kita sehingga bisa menimbulkan asam lambung. Pemenang tambah mikir, tambah mumet, tambah asam lambungnya. Ya, kemarin teman saya itu seneng apa? Seneng goes, sepedanya telu, Pak. Tapi kemarin dapat tagihan apa namanya? SPP dari pondok langsung naik asam lambung. Naik goes loh, tagihan ya naik asam lambungnya. Dapat tagihan Sahriyah 2 bulan nunggak ya langsung loro asam lambungnya naik. Maka perlu perhatikan wa alla yunfakha fit ta'am. Termasuk kita juga dilarang ya bernafas ketika minum. Ya, itu ada sebabnya untuk kesehatan kita. Wa walla yaqta'ahu bisiki. Nah ini. Jangan memakan, jangan memotong dengan pisau. Itu maksudnya apa di sini? Kalau dalam hadis-hadis enggak ada. Ternyata penulis kitab ini membawa walla yaqta'ahu bisikin. Padahal kalau makan steak ya pakai pisau ya. Kemarin ada orang pamer makan steak seharga 2.300.000 ya. Belum minumnya, belum sayurannya. Maksudnya apa? Ini bagian dari tasabuh dengan orang kafir ya. Ini bentuk pelarangannya itu bukan karena pisaunya, tapi karena apa? Kebiasaan orang kafir ya. Walla yaqta'ahu bisikin. Wa ala yamsaha yadahu bihi. Dan janganlah mengusap ya. Mengusap makanan itu dengan tangan kita. Jadi ngambil kemudian enggak jadi dan lainnya. Yang selanjutnya wa alla yajma'a bainat tamri wan nawafi ina'in. Wa'ala dan janganlah yajma'a menggabungkan antara korma dan bijinya satu tempat. Nah, nanti makan korma di piring, bijinya taruh di korma itu. Contohnya dengan makan kuaci, makan kacang ya dicampur ya antara kacang yang masih utuh dengan kulit kacang. Ini lama-lama mubadir ya, kebuang ya. Harus dipisah, ya, dipisah. Kulitnya mana, kacangnya mana. Atau ini kurma, ini biji kurma. Wala yasrabal ma'a inda ittaja ilaih. Dan janganlah minum air ketika makan kecuali sangat-sangat membutuhkan. Keselak mungkin ya. Karena apa? Ini juga membuat pencernaan kita bermasalah, Pak. Karena kalau kita makan, lambung itu mengeluarkan enzim untuk memudahkan proses makan kita. Kalau kasih air ya tambah menimbulkan masalah ya. Maka jangan kita minum ketika makan kecuali ada kebutuhan. Lebih baiknya mungkin ya selesai makan baru minum kan ya. Selesai makan baru minum. Ini pola hidup Nabi gitu ya. Kecuali keselak beda ya, keselak kebutuhan. Wa ammal lati ba'dahu fiya al-qiyamu qabla sab'i. Yang selanjutnya tadi adab sebelum makan,
Adab ketika makan, yang terakhir adab ketika selesai makan. Fahiya al-qiyamu qabla sab'i. Al-qiyam itu artinya berdiri, Pak. Tapi kok maksud di dalam buku ini adalah berhenti qabla sab'i, sebelum kenyang. Ya, berhenti sebelum kenyang. Jadi Nabi SAW itu Masya Allah ya. Nahnu qaumun la na'kula hatta najua. Kami suatu kaum yang tidak akan makan ketika lapar ya. Nabi pernah keluar dari rumah beliau karena lapar, bertemu Umar, bertemu Abu Bakar. Ternyata Nabi berjalan, kemudian Nabi dijamu ya. Dijamu oleh seorang sahabat, disembelihkan kambing, makan dengan gandum ya, makan dengan adonan gandum, makan kambing. Kemudian Nabi membaca ayat, summa latus aluna yauma idin anin na'im. Dan semua kenikmatan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus aluna yauma idin anin na'im. Karena semua kenikmatan yang hari ini kita nikmati di dunia ini akan ditanya oleh Allah. Itu Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar, membawakan ayat dalam surat At-Takasur ya. Summa latus aluna yauma idin anin na'im. Wa ghuslul yadain ba'da la'tiha. Ini yang jarang ya. Mencuci tangan setelah menjilati tangan. Maka kalau Anda melihat ada orang yang menjilati tangan setelah makan, jangan jenengan bilang wah ini wong mangas, bisa jadi mengikuti apa? Sunnah Nabi ya, menjilati tangan sebelum mencuci tangan. Kenapa Pak? Saya tanya kenapa? Enzim, yang pertama enzim, yang kedua kita tidak tahu karena kita diperintahkan oleh Nabi untuk ya makan itu piring kita, mangkok kita, tangan kita itu bersih karena kita tidak tahu barokah itu terletak di mana. Bisa jadi yang terakhir kita makan yang tertinggal ya. Waltiqatul futati. Waltiqatul futati, mengambil makanan yang jatuh ya, kemudian dibersihkan. Kecuali jatuh di kecomberan ya. Kenapa? Supaya amalan ini menjauhkan kita dari setan ya. Karena kalau jatuh kok nggak diambil itu bagian setan. Itu ada hadisnya. Nanti besok saya bawakan hadisnya ya. Saya bawakan hadisnya, termasuk hadis menjilati tangan piring ya, terus mengambil makanan yang jatuh ya, itu ada dalilnya. Yang terakhir walhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Ada tambahan ketika kita minum susu, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana ketika minum susu atau kita melihat makanan. Tapi kalau selesai makan membaca alhamdulillah, membaca hamdalah. Monggo kami buka pertanyaan Pak, kalau ada. Alhamdulillah bab makan sudah habis, adab makan, insya Allah besok adab minum. Berarti adab setelah makan cuma sedikit ya. Terakhir walhamdulillah, mengucapkan kalimat tahmid. Ada yang tanyakan monggo bab makan atau yang lainnya boleh. Ini sangat ringkas. Kalau kita makan semua sini tempe, sini arma. Ya. Itu kan. Ya. Harus kanan semua. Kalau yang ini arma itu dipakai sobo, pakai kanan. Yang penting ya, kalau bisa tetap makannya mulut masuk ke dalam mulut kita itu tangan kanan ya, tetap tangan kanan ya, walaupun satu kerupuk ya, satu pisau garpune nusuk kerupuk gitu ya. Gantian ya, itu tangan ya. Ya. Betul.
Jadi maksud tangan kiri disertakan ini mungkin tidak menggugurkan ya. Enggak bukan ya. Ya. Ini yang perlu kita pahami ya. Moga lagi Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri majelis ini. Sebelum kita akhiri, bahwa kita pahami betul bahwa ini PR besar kita ketika kita punya anak laki-laki ya, tolong ya nanti kalau menikah tolong dibantu maharnya ya, dibantu maharnya. Hari ini kejadian di Bojonegoro dari bulan Januari sampai Agustus yang mengajukan talak itu 2.300. Yang 300 adalah talak, yang 2.000 bukan cerai. Itu seorang istri mengembalikan kompensasi mahar, yaitu khulu. Dan khulu itu masuk ke dalam talak bain. Ketika istri masih menjalani masa iddah tidak bisa dirujuk sampai iddahnya habis. Kalau dia mau nikahnya diulang ya, beda dengan talak raj'i ya. Talak raj'i talak 1 talak 2, ketika istri menjalani masa iddah ya, suami bilang dek rujuk selesai ya. Karena posisi istri itu istri secara hukum ya. Karena istri ada 2, istri secara hakikat dan istri secara hukum. Kalau seorang istri ditalak 1, 2 itu istri secara hukum. Suami masih wajib memberi nafkah ya. Dan saat kala suami mati, istri masih punya hak waris ya. Hak waris karena ikatan pernikahan belum selesai. Selesainya ketika iddahnya selesai ya. Iddahnya selesai kalau nggak dirujuk, posisi seorang laki-laki sama dengan pelamar-pelamar yang lain ya. Maka bagaimana kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam masalah mahar, mari ketika kita punya anak laki-laki ya tolong dibantu maharnya, diberi yang banyak ya, biar nanti tidak dibanding-bandingke. Wah, banding-bandingke atau ya? Dia ayo disaing-saingke. Wah, ya tambah loro ya. Diomong wae keluargane besan ya, mertua ya, dibanding-bandingke ya. Maka dibantu maharnya, dibantu ya. Karena ternyata kasus gugat cerai ini di Indonesia ini setelah dianalisa oleh salah seorang ulama ini, karena saking murahnya mahar sehingga perempuan mudah mengembalikan mahar ya. Saking murahnya seorang laki-laki kurang menghargai seorang wanita dengan berimu mahar yang murah. Beda antara tukon dan mahar, betul ya. Nah, kalau nikah kan tukon, ana tukon ana mahar. Nah, tukon itu kan pihak keluarga laki-laki membantu ya, apa? Membantu pelaksanaan nikah. Tukone piro ya, tukoni itu membantu itu bantu. Kalau mahar itu kan harta seorang istri. Mahar itu sesuatu yang menghalalkan seorang wanita. Mungkin kadang-kadang di Jawa itu antara tukon dan mahar itu podo ya. Podo. Jauh beda ya. Nek tukon kan sing dipakai nggo ngecake boleh wedhus barang ya. Tapi nek mahar jangan kalah lagunya itu segenggam emas ya. Kopi nang aku segenggam emas, segenggamnya akal lho Pak. Sosakon barang segenggam ini. Segenggam emas tuh Pak ya. Kita kan enggak segenggam emas. Makanya nikah ya kumpul guys segenggam emas gitu. Maka ini yang bisa kami sampaikan ya. Monggo, ada lagi ya? Enggak ada. Enggak ada, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana kulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sidro, tanya pondok nikah surat arahan itu gimana Bapak? Ya boleh-boleh saja, seperti perempuan itu